Oke, ini pengantar hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan tentang materi kuliah. Oh, ini nomor. Nah, kalau kita bicara pajak, sudahlah, ini sudah semester 4, harusnya sudah mendarah daging ya. Anda tangannya keiris gitu, keluar darah, darahnya pajak gitu kan, tax. Accountingnya dikit gitu, titik hitam dikit. Ya kan? Ini quote yang paling selalu diingat kalau belajar pajak, bahwa pajak itu pasti. Ini juga yang sering saya bagikan, orang secerdas dia itu selalu ngeluh kalau berhadapan dengan income tax. Karena income tax katanya nggak ada pola, kayak ilmu pasti. Iya kan? Gimana caranya ngitung PTKP bisa dapat 54? Gimana cara ngitung kok bisa 11 jadi 12% gitu kan? Itu yang bikin dia mengatakan itu yang paling sulit dipahami di dunia selain wanita. Ya. Masih ingat ada berapa kewajiban pajak sekali kita jadi wajib pajak? 7 ya? Apa aja? Oh ya, kapan kita kalau kita bicara OP, kapan kita jadi WP? Kalau sudah SP plus OP, iya kan? SP itu kapan ya? Sejak lahir. Kalau badan, sejak didirikan. Itu bahkan sudah jadi WP, bukan lagi SP, sudah jadi WP karena dia sudah harus punya NPWP sejak awal. Nah, sekali kita jadi WP, kalau kita OP, berarti ya mau nggak mau harus NIK-nya dipadankan dengan NPWP istilahnya. Bukan lagi mendaftarkan diri dapat NPWP, tapi NIK-nya dijadikan NPWP. Jangan dibalik, kalau punya NIK pasti NPWP, bukan. Tapi NIK-nya dipadankan dengan NPWP. 2, nah, pakai yang self assessment tuh, hitung, setor, lapor, ya kan? Jadi yang kedua itu menghitung sendiri pajak, menyetornya, dan melaporkan. Udah 4. Kelima, katanya tadi 7. Ini apa itu? Keterbukaan, ya. Keenam, memenuhi kalau ada sanksi. Sebenarnya ini yang ketujuh, tapi saya agak geser ya. Biasanya ini nomor 4 yang ini. Karena ini yang sebenarnya kewajiban WP yang paling relate dengan mata kuliah akuntansi pajak, yaitu membuat pembukuan dan atau pencatatan. Ya kan? Jadi ada 7 ya. Nah ini biasanya diletakkan di posisi 4, tapi ini saya taruh di belakang karena dia nanti relate dengan topik kita satu semester ini, khususnya yang hari ini ya. Oke, di sini
Di pasal 1 Undang-Undang KUP di angka 29 itu ada definisi dari pembukuan. Kita review lagi hukum pajak ya. Ini definisinya pembukuan. Kalau kita lihat sih, pembukuan ini lebih sederhana dibandingkan financial statementnya akuntansi kan ya. Dia hanya butuh apa tuh? Dia hanya butuh apa? Statement of financial position nih, 1, 2, 3, dan income statement. Ya, jadi 5 laporan keuangannya akuntansi itu tidak begitu relate dengan penghitungan pajak, cukup 2. Neraca balance sheet ya, atau statement of financial position dan income statement. Ini pun kalau dilihat ya, ini bukan laporan keuangan pajak, bukan laporan keuangan fiskal, ini punyanya akuntansi sebenarnya yang ada di definisi pembukuan ini. Karena saya pernah cerita di PPH Badan, ya, neracanya akuntansi atau statement of financial position-nya akuntansi, itu enggak serta-merta bisa langsung berubah menjadi statement of financial position fiskal ketika kita melakukan koreksi. Karena koreksi fiskal itu enggak pernah ada jurnalnya. Contoh, beban penyusutan akuntansi 60 juta. Saya ngitung pakai metode pajak jadi 50. Karena koreksi fiskal positif. Emang ada jurnal tuh, beban penyusutannya dikreditkan? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada yang di jurnal, nggak ada yang di posting, buku besarnya nggak berubah, saldonya kan tetap. Paham maksudnya ya? Berarti sebenarnya neracanya pajak itu agak susah dibuat karena siklus akuntansinya putus. Berarti sebenarnya yang dimaksud di pembukuan sini ini sebenarnya harta, kewajiban, modal yang selama ini kita pelajari sebagai aset, liability, and equity yang ada di komersial. Ya, termasuk income dan expense-nya itu sebenarnya definisi komersial. Tapi khusus untuk income statement ada metode koreksi yang kemudian mengganti angka penghasilan dan expense yang ada di akuntansi menjadi penghasilan dan expense-nya pajak. Tapi tetap aja nggak ada koreksi fiskal. Ya, nggak ada koreksi fiskal. Bagaimana dengan pencatatan? Pencatatan itu di pasal 28 ayat 9. Agak unik memang, dia lebih depan ya dibandingkan pembukuan. Pencatatan cuma butuh apa? Apa ini nama lainnya? Omset, tok. Omset tok. Ya kita yang suka dengan ringkas, sederhana dan simpel ya pasti pengen pencatatan. Ya, pembukuan itu berarti sesuatu yang sifatnya kalau bisa dihindari. Utamanya kalau kita OP ya. Kalau badan nggak bisa milih, mau nggak mau pembukuan. Nah ini semoga masih ingat, siapa yang wajib pembukuan? Badan pasti. Kalau WPOP hanya yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti di luar itu boleh pakai pencatatan. Berarti WPOP kayak apa yang boleh pakai pencatatan? Selain kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Karyawan, berarti kerja di orang. Terus WPOP kayak apa selain karyawan? Yang hanya dapat penghasilan dari investasi. Atau yang dapat penghasilan di luar karyawan dan investasi atau penghasilan lain-lain. Itu bebas, boleh pakai pembukuan, monggo ya, tapi jadi terlalu repot, mending pakai pencatatan. Tapi kalau Anda pakai itu atau Anda melakukan usaha atau pekerjaan bebas, ingat-ingat ya, itu wajib pembukuan. Di mana diatur di situ? Pasal 28 ayat 1. Nah, kalau yang ini adalah dia nggak bisa menghindari kewajiban untuk melakukan pencatatan, ya. Kalau dia nggak pengen pembukuan, dia tetap wajib pencatatan. Yang tadi mungkin sudah kita bahas, ya. 1, WPOP yang memakai norma dan WPOP bukan pengusaha. Ini yang tadi dibagi 2 ya, atau dibagi 3.
karyawan, investor, dan penghasilan lain-lain. Jadi ini adalah pihak-pihak yang wajibnya pencatatan. Kalau dia pengen pembukuan monggo, tapi dia mau nggak mau minimal harus pencatatan. Ini yang tadi 3, ditambah dengan WPOP yang pakai norma. Apa sementara kesimpulan yang bisa didapat dari informasi ini? Kalau ini tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan yang WPOP pengguna norma? Boleh nggak WPOP pengguna norma pakai pembukuan? Boleh. Karena tidak wajib pembukuan. Berarti kalau dia pengen pembukuan boleh aja. Cuma kan kurang nyambung gitu ya. Sudah dikasih kemudahan malah mempersulit diri. Ya. Jadi mending kalau pakai pembukuan, wis nggak usah pakai norma sih San. Ya kan? WPOP yang pakai norma itu maksudnya gimana sih? Bukan siapa yang berhak ya, tapi maksudnya WPOP pakai norma itu gimana? Ada yang bisa jelasin biar langsung jelas. Siapa tahu ada yang masih belum paham norma itu apa bedanya dengan tarif PPh. Gimana implementasi WPOP yang pakai norma? Norma itu, saya pikir spidolnya baru. Norma itu tempatnya di mana di penghitungan PPh? Posisinya? Hah? Apa? Untuk cari penghasilan neto. Oke, dari bawah ya. Kan biasanya kita ngitung ini. PPh terutang. PPh terutang ini kan hasil dari PKP kali. Apakah ini norma? Bukan. Oke. PKP kalau orang pribadi gimana ngitungnya? PH neto kurangi. Ya kan? Kalau badan kan PH netonya ya, kalau ada kompensasi rugi ya kurangi baru ketemu PKP. Kalau nggak ada ya ini jadi PKP. Oke. Gimana ngitung PH neto? Nah, ini yang ada 2 cara kan? Kita ngitung dengan cara revenue kurang expense atau revenue kali. Di situ posisinya norma. Tolong yang masih belum paham, ya mulai pahami. Jangan sampai merasa norma itu sama kayak, bentuknya persentase, tapi dia bukan tarif. Kata Stefanigo tadi, untuk nyari penghasilan neto, itu fungsinya. Dan ini hanya berlaku untuk, tuh lihat, WPOP, badan enggak. Pak, tapi saya dengar pernah badan Pak, dikenain norma. Berarti normanya buat badan itu jadi apa sebenarnya? Kalau ada badan dikenain norma itu berarti norma itu sebenarnya buat badan substansinya apa? Itu sanksi. Dia nggak bisa ngitung expense-nya berapa, akhirnya dikenain norma, dia kan rugi. Itu ya. Nah kalau Anda pakai norma, Anda wajib pencatatan, tapi kalau pengen buat pembukuan, monggo. Cuma kok nggak relate. Saya cuma pengen meluruskan bahwa jangan sampai selalu pakai norma itu pencatatan, nggak mesti, ya nggak mesti. Cuma dalam kebiasaan iya, tapi secara teori atau aturan tidak seperti itu. Wajib pajak yang dikecualikan dari pembukuan, ya tetapi wajib pencatatan itu ada di pasal 28 ayat 2 yang tadi ya. Nah siapa itu WPOP yang berhak pakai norma ya kalau omsetnya, peredaran brutonya atau gross revenue-nya, apa katanya tuh? Kurang dari 4,8. Ingat, WPOP yang berhak pakai norma hanya WPOP yang sumbernya dari mana penghasilannya? Usaha atau pekerjaan
bebas. Karyawan nggak ada normanya, investor nggak ada normalnya. Makanya dia masuk yang kelompok bawah nih. Tetap wajib pencatatan tapi dia nggak pakai norma. Yang ini yang pakai norma. Nah yang pakai norma itu apa? OP pengusaha yang omsetnya kurang dari. Berarti kalau pas ya nggak pilihan lagi. Dia wajib pembukuan. Gitu ya. Logika berpikirnya yang diingatkan lagi lah. Liburnya kan cukup panjang. Apalagi ada apa? Ada Sincia, wow, tambah enak liburnya, ya kan? Oke, nah ini norma penghitungan, mungkin saya pernah pamerin juga di PPH Badan, gitu ya. Ini beda persentasenya tergantung sumber penghasilan kita dari usaha atau pekerjaan bebas itu apa, sama daerah kita di mana itu juga menentukan besar kecilnya norma. Ya, kalau Anda di ibu kota provinsi, A enggak, kalau A biasanya lebih besar, walaupun sama-sama dokter. Ya, dibandingkan kalau Anda di B. Oke, ini contohnya nih. Sama-sama pertanian tanaman penghasil minyak. Kalau di 10 ibu kota provinsi dia lebih tinggi. Jadi tempatnya di sini nih. 11,5-nya itu di sini, ini omsetnya. Ya, itu omsetnya. Ada diskusi dulu? Kayaknya juga lebih dari 10.30 itu. Iya. Pak Tony sampai nambah waktu. Oke. Nah ini sudah mulai masuk ke, nanti kita skip lebih cepat ya. Apa syarat pembukuan itu secara administratif? 1, harus diselenggarakan dengan itikat baik, faithful representation. Di akuntansi keuangan itu kan istilahnya ya. Itikat baik mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 2, harus diselenggarakan di Indonesia. Pakai huruf Latin kayak gini. Ini huruf Latin. Ya. Bukan huruf Arab, Mandarin, Kanji dan semacamnya, tapi Latin kayak gini. Angkanya angka Arab, jadi ini angka Arab, bukan Romawi gitu ya. Satuannya rupiah uangnya, pakai bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kalau pengen bahasa asing silakan, tapi yang diizinkan yaitu bahasa Inggris. Mata uangnya boleh nggak rupiah tapi apa? Hanya boleh US dollar. Terus taat stelsel. Sekali milih stelsel cash, cash terus. Sekali milih stelsel accrual, accrual terus. Konsisten. Kalaupun ingin berubah, minta izin. Nah itu yang bahasa asing boleh, mata uang selain rupiah boleh. Ini yang mendasari, highlightnya kuning itu ya, ini yang mendasari kenapa saya sering ingatin, sebenarnya kedaluarsa atau expirednya kewajiban pajak itu bukan 5 tahun, tapi 10 tahun. Salah satunya dari ini nih. Ya kan? Dokumen itu harus disimpan 10 tahun loh Pak. Bukannya kedaluarsa penargihan pajak katanya di undang-undang 5 tahun. Kok harus disimpan 10? Saya justru bilang, karena dokumen harus disimpan 10, berarti kedaluarsanya itu sebenarnya 10. Berarti salah dong Pak yang di undang-undang. Yang mengatakan 5 tahun. Enggak salah. Masih ingat waktu hukum pajak ya? 5 tahun itu kan dari sini. Yang diatur di undang-undang itu. Ini adalah SKP, STP, dan teman-temannya. Ini kalau sudah terbit SKP, seandainya lewat 5 tahun, makanya ini expired. Ini yang disebut di undang-undang 5 tahun. Tapi SKP ini Anda masih ingat nggak hukum pajak? Ini boleh terbit paling lama, berarti ini kan produknya apa sih SKP ini? Hasil apa ini? Pemeriksaan ya. Selama berapa lama boleh dilakukan pemeriksaan oleh DJP? Masih ingat? Berapa tahun? Anggap aja ini tahun pajak terutang nih, 2024.
Berapa tahun sejak 2024 masih boleh terbit SKP? Sama 5 tahun. Berarti kalau dihitung dari tahun pajak sampai expirednya yang ini, berapa tahun totalnya? Makanya harus disimpan 10. Ini juga pengetahuan basic buat anak pajak ya, kalau ditanya berapa lama expired. Jangan dengan pasti ngomong 5. Gini, Pak, saya jelaskan. Biar ketok pintar kan? Nggak langsung ngomong 10. Ya, poin saya adalah ingat-ingat. Ya, jangan sampai salah kalau menjawab expired. Buktinya ini loh. Kita harus nyimpan 10. Berarti kan memang expirednya betul 10. Saya itu pernah ada di masa-masa, utamanya waktu dulu mendekati pandemi atau di pandemi justru ya. Saya dulu pakai kontak lens. Saking, kalau sudah pakai, apalagi saya nggak tahu ya, saya oknum atau mungkin cowok pada umumnya itu praktis aja. Tidur pakai kontak lens, bangun gitu. Akhirnya apa? Mata saya iritasi dan wah parah. Merah parah, nggak bisa, pokoknya harus nutup mata terus, hanya diobati gitu. Nah itu masa-masa lapor SPT. Akhirnya lewat, Maret tahun berapa gitu ya, saya lupa 2022 kayaknya. Saya chat AR saya bilang Pak maaf saya telat. Ya saya telat. Oh nggak apa-apa Pak selama belum ditegur, ya sudah. Saya langsung lapor, ya berharap sudah lewat nggak ada masalah, ternyata terakhir kemarin dapat surat teguran. Saya itu mau protes, karena saya lupa bahwa saya pernah lapor telat SPT. Saya mau protes, saya kok dapat teguran gitu, wah dengan gagah berani, dengan pengen nyalain orang pajak, tuh saya baru ingat, oh iya saya pernah telat. Cuma yang masih saya nggak puas itu, mbok surat tegurannya waktu itu, kok sekarang saya kan jadi lupa gitu. Ya, atau sekalian expired gitu ya. Kalau telat SPT berapa? Orang pribadi tahunan 100. Ya sorry receh sih ya, cuma kan gak enak gitu loh. Dosen pajak kok ditegur, kena denda pula ya kan. Oke, itu ya. Nah tolong dibaca aturan tadi yang 28 atau 29, atau pokoknya segala sesuatu yang terkait pembukuan atau pencatatan gitu ya, di pasal-pasal itu. Ya. Nanti mungkin minggu depan kita diskusi. 1, tolong Anda buat listnya. Apa saja yang dilanggar dan apa saja bentuk sanksinya. Contoh ya, oh ada perusahaan punya pembukuan tapi nggak bisa dihitung penghasilan netonya. Sanksinya apa? Oh kenakan norma, itu contoh. Jadi tolong Anda baca baik-baik undang-undang KUP terkait pembukuan atau pencatatan. Cari di situ pelanggaran-pelanggaran terkait pembukuan atau pencatatan. Anda buat catatan sendiri di Word atau di Excel. Lalu sampingnya sanksinya apa? Ya, sanksinya apa? Ya siapa tahu keluar di UTS. Ya, jadi saya nggak akan ngajarin karena sangat tersedia dengan bebas di UU KUP. Ya, ngabisin waktu untuk nanti kita bahas. Kalau ini saya skip lebih cepat karena udah berulang-ulang ya, dari AKM dengan saya dapat. PPH Badan kemarin juga saya bahas ya kan. Ini juga nggak boleh lupa. 5 ya, nggak boleh lupa. Isinya apa laporan keuangan? Laporan keuangan lingkaran besar. Isinya laporan keuangan namanya apa? Elemen kan? Ada berapa elemen? Berapa? 6. 6 itu apa aja? 10. Ya kan? Ini 3, punyanya statement of financial position. Ini 7, ada income statement dan ada laporan perubahan ekuitas. 10 loh ya. Jangan dilupain. Masih menganggap akuntansi itu tidak perlu dibahas? Ini kan basic nih pengetahuan akuntansi. Kenapa disebut period of time? Karena dia hanya berlaku 1 periode. Sementara yang tadi yang pertama disebut apa?
moment in time, per tanggal khusus, khususnya tanggal 31 Desember atau tanggal saat laporan keuangan ditutup. Isinya elemen apa ini? Kalau sudah bicara pos, akun, itu sudah semua tidak perlu ada bakunya, nggak perlu ada standarnya, ya kan? Makanya di situ tulisnya contoh. Nah, akun yang paling kecil yang masuk jurnal. Oke, saya rasa itu pengantarnya. Ada diskusi dulu. Saya baru akan bahas artikel jurnal dan juga studi kasus pengadilan pajak mulai minggu depan. Jadi ini 2 slide saja. Saya nggak tahu kok saya dikasih kelas jam segini. Bahkan besok yang kakak kelas Anda 2022 setengah. Nyari lagi waktu. Kalau ruang kelas mungkin ada ya, tapi waktunya nanti ada yang ngambil inilah, ada yang ngambil apa, nanti nggak sama. Oke, yang kedua. Oh iya, bukunya juga sudah saya upload di Lentera ya. Bentuknya PDF. Dibaca. Bentuknya kayak gini, ada di mana? Di PDF Lentera. Saya usul ke perpustakaan untuk beli Kiso and Wegan edisi 5. Perpus tanya saya, Pak, aksesnya kan buat dosen bisa, buat mahasiswa mau dikasih berapa? Terus maksimal 10 aja. Itu pun pasti nggak ada yang tertarik. Iya sih Pak, biasanya mereka lebih suka slide, ya kan? Tapi harapannya itu saya bagi untuk dibaca, ya. Sudah saya pindahin sih ke slide, cuma kan siapa tahu ingin membaca lebih dalam. Nah, kita bahas lagi ya terkait fungsi pajak. Kalau yang umum itu yang atas, ada fungsi pajak yang non mainstream yang bawah. Sebenarnya mirip-mirip ya. Alokasi itu lebih ke arah fungsi budgeter. Sementara distribusi dan stabilisasi itu fungsi reguler. Ya, jadi fungsi keuangan itu yang alokasi. Bagi-bagi hasil pajak ke negara, ke daerah, ke sektor-sektor tertentu. Tapi pajak juga bisa dipakai supaya distribusi dan stabilisasi ekonomi bisa tercapai. Kita sering dengar yang atas saja sih, budgeter dan reguler. Nah kalau budgeter sekali lagi pajak sumber penerimaan. Kalau reguler itu alat untuk mencapai keadilan sosial. Ya. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang dengan mengutak-atik DPP PPN itu menurut saya pemerintah masih reguler lah. Nggak melulu kejar budgeter. Kecuali kemarin kalau Prabowo bilang udah tetap 12%, DPP-nya ya tetap harga jual. Nah itu gejolak nanti, itu gejolak. Ini juga konsep yang ada di Kiso and Wegan bahwa akuntansi itu sebenarnya adalah alat yang membantu kita untuk mengalokasi sumber daya. Sebenarnya pajak juga bisa. Sumber daya kita terbatas. Sebanyak apapun aset yang dimiliki perusahaan itu tetap terbatas karena dia pengen lebih banyak ekspansi. Berarti kan sumbernya atau modalnya terbatas. Ya, kebutuhannya yang tidak terbatas. Nah, pajak itu bisa nggak membantu perusahaan supaya lebih netral. Netral itu dalam arti gini, jangan sampai kebijakan pajak itu hanya contoh ya, hanya memihak UMKM tok, yang besar enggak. Anda sadar nggak sih kebijakan-kebijakan yang ada, entah itu kebijakan pajak, fiskal, moneter, itu mengorbankan golongan ekonomi menengah. Saya nggak tahu Anda ada di mana, mungkin yang Anda semua di sini yang level atas ya. Tapi Anda bisa ingat nggak? Kalau yang level bawah, itu pasti banyak dapat fasilitas, betul? Iya nggak? Yang atas memang nggak dapat fasilitas, tapi secara ekonomi sudah mapan. Yang kasihan yang tengah. Iya kan? Subsidi kayak listrik kemarin dapat diskon beli voucher itu. Itu untuk sampai berapa volt? 2.200 kalau nggak salah ya.
Padahal 2.200 itu kan yang perumahan kecil, rumah kecil. Nah yang tengah-tengah gitu itu nggak dapat. Ya yang besar udah kuat gitu, udah mampu, yang tengah. Makanya kalau Anda baca berita itu banyak orang-orang yang tengah itu akhirnya turun, dalam tanda kutip turun status ekonomi ke kecil, ke bawah. Ya. Nah kalau sampai pajak kayak gitu hanya mihak yang bawah atau bantu yang atas toh, tengah nggak diperhatikan atau sebaliknya hanya bawah, tengah atas nggak diperhatikan, berarti dia nggak netral. Ya, berarti dia tidak jadi alat bantu untuk alokasi sumber daya. Itu yang disebut netral. Atau anggap aja oke, dia tidak memperhatikan besar, kecil, menengah, tapi dia banyaknya kasih fasilitas untuk aktivitas produksi toh. Marketing atau branding itu nggak ada fasilitas pajaknya, itu juga nggak netral. Ya, pajak itu harus netral. Jadi memang susah juga teman-teman kita yang ada di pajak. Semakin apalagi sekarang kan ada Cortex ya. Semakin sistem itu digital, semakin sulit memang teman-teman pajak dalam tanda kutip itu melakukan penggelapan. Ya, semakin sulit. Kecuali ada kolusi, ada kong kali kong ya, cuma akan sangat jarang. Yang kasihan itu ketika mereka sudah mengumpulkan duit, yang pakai duit selain orang pajak biasanya, oknum-oknum lain selain orang pajak itu yang kemudian nurunin statusnya orang pajak. Seakan-akan orang pajak yang korupsi, padahal bisa jadi teman-teman negerinya yang lain, oknum negeri yang lain yang lakukan. Ya, pusing loh teman-teman pajak itu, ditarget terus. Tahu ya, RAPBN 2025 berapa estimasi atau target penerimaan pajak? Sejarah pertama kali Indonesia, penerimaan negara dari pajak berapa? Masa nggak pernah dengar sedikit pun gitu. 2.000 triliun. Siapa yang harus pungut? Ya kantor pajak. Makanya yang kayak saya yang receh-receh tadi 100.000 ditagih. Demi targetnya terpenuhi. Saya paham sih, memaklumi. Makin banyak, pernah dengar SP2DK. SP2DK itu surat permintaan data dan keterangan. Itu makin banyak. Karena kalau sampai saya nggak jawab, itu bisa pemeriksaan. Ujungnya SKP. Masukkan duit lagi. Ya karena ditarget. Ya, itu intermezzonya. Insentif pajak itu jangan sampai timpang, ya. Juga harus bantu produksi dan juga menstabilisasi ekonomi. Kira-kira kalau negara kita itu terlalu budgeter, ngaruh nggak? Kalau lihat ini ngaruh harusnya ya. Bagaimana sih pengaruhnya kalau negara kita terlalu budgeter dengan akuntansi pajaknya? Akuntansi ini anggap aja cara pelaporan. Akan seperti apa cara pelaporan pajak kalau pemerintah? Bukan pertanyaan tingkat tinggi tapi yang biasa. Kita lebih suka pertanyaan yang teknis. Ada jurnalnya, ada rumusnya gitu kan. Kira-kira akan kayak apa perilakunya teman-teman DGP kalau rezim pemerintahan itu terlalu budgeter? Kebanyakan koreksinya koreksi apa berarti? Positif. Itu salah satu aja ya. Pokoknya yang bawah ini harus makin besar. Ya, mayoritas positif. Tanpa sadar perilakunya ke sana. Sebaliknya kalau reguler ya diharapkan malah lebih banyak alokasi pengeluaran untuk tadi fungsi sosial, beasiswa atau apa. Kalau enggak berarti kita dianggap tidak mendukung fungsi regulernya, fungsi sosialnya pemerintah, ya. Ini ideal ya. Maksud saya gini, ini mirip kayak laporan keuangan. Anda kalau jadi owner, terus baca laporan keuangan dari manajemen, itu kan Anda bisa tahu, oh kita dapat duit segini, dialokasikan kemana aja, terus kita punya sisa segini, mau kita pakai untuk ekspansi. Indonesia kan belum sampai sana ya. Terima duit dari Agus Toli, dari pajak saya tiap bulan, ya. Tapi saya nggak pernah tahu uang saya itu dialokasikan kemana. Tapi ini idealnya, ada idealnya. Jadi akuntansi pajak itu sebenarnya itu memastikan kita sebagai warga negara
seandainya Indonesia punya laporan keuangan yang bisa kita akses ya, kita bisa lihat, oh uang saya masuk ke sini terus dialokasikan kemana. Nah itu akuntansi pajak fungsinya. Ya. Jadi jangan bayangkan yang disebut akuntansi pajak dalam slide ini adalah cara melaporkan SPT, bukan. Tapi akuntansi pajak buat pemerintah. Sepanjang ini satu aja kesimpulannya, saudara-saudara. Kalau ada ketentuan, ya, kalau ada ketentuan dalam akuntansi yang tidak dalam tanda kutip dibantah oleh pajak, berarti kita ikut ketentuan akuntansi. Nanti sambil berjalan kita review lagi ya. Apa ketentuan-ketentuan khusus yang di akuntansi sudah diatur, pajak nggak ngatur ya, berarti kita ikut akuntansi. Kayak kemarin PPh Badan kita belajar selisih kurs. Pajak nggak ngatur khusus, berarti ikut punya akuntansi. Umpama ya. Penyusutan, pajak nggak ngatur khusus, berarti ikut punya akuntansi. Kecuali pajak punya aturan sendiri. Ya, kecuali pajak punya aturan sendiri. Anda kalau sudah nulis skripsi, Anda jadi orang yang kuning. Karena Anda butuh informasi tentang atau laporan keuangan yang di dalamnya ada informasi pajak. Jadi pemakai laporan keuangan fiskal pasti pemerintah, itu pasti yang paling utama. Tapi yang kedua akademisi biasanya. Karena nggak mungkin, kalau laporan keuangan komersial kan investor, ya kan, kreditor itu butuh. Tapi kalau Anda jadi investor kreditor itu nggak terlalu pusing dengan laporan keuangan fiskal, bahkan nggak bisa punya akses. Tapi kalau kita jadi akademisi, apalagi pemerintah lewat SPT ya mereka pasti pakai. Ya jadi meningkatnya jumlah laporan keuangan fiskal teorinya kayak gini, tapi dalam praktek sebenarnya adalah ya orang-orang yang punya kaitan dengan laporan keuangan fiskal. Ini asumsi dasar yang dipakai di mirip kayak AKM, karena sebenarnya makanya saya bilang baca nanti buku ini. Apa judulnya nih? Pedoman Umum Akuntansi untuk Tujuan Pajak. Berarti tetap dasarnya apa? Akuntansi. Berarti kalau nanti Anda lihat kayak ini bahasa Inggrisnya apa waktu AKM? Istilahnya di AKM apa ini? Asumsi ini. 2024 baru belajar, berarti bisa kalah Anda kalau Anda nggak ingat. Sering loh, masa setiap kali ada akuntansi dibahas ini nggak langsung hilang? Saya mendirikan usaha dengan asumsi tidak akan ditutup. Going concern. Itu ada. Pajak juga pakai itu. Ya, pajak juga pakai itu. Tidak ada maksud untuk nutup. Ya. Apalagi yang ada di pajak. Accrual. Ya. Dan cash basis tadi sudah sempat dibahas. Ada di sini yang masih bingung accrual dan cash basis. Gampangannya gini aja. Bagaimana kita bisa bedain laporan ini pakai accrual dan laporan satunya pakai cash basis. Anggap aja kalau statement of cash flow udah pasti itu cash basis ya. Kalau income statement sudah pasti accrual. Berarti kita pakai yang neraca. Financial position. Bagaimana caranya kita tahu ini financial position accrual, ini financial position yang cash basis. Akun apa yang bedain? Hah? Akun apa yang ada di accrual tidak ada di cash basis? Account receivable. Satunya accounts payable, ya kan? Ya enggak? Saya sudah jual barang, tapi belum terima cash. Belum ada jurnal kalau cash basis. Besok kalau sudah terima uang, baru cash to sales revenue. Tapi kalau saya accrual, saya kasih barangnya belum ada uang, kan sudah ada AR to sales revenue. Berarti AR itu cerminan accrual. Itu cara paling sederhana menjelaskan accrual dan cash basis. Yang saya yakin kalau yang kasus ini ya, bisa jadi ya lebih dari 50% masih belum bisa nyambung accrual dan cash basis. I-first lebih accrual atau lebih cash? I-first. Accrual pasti.
Karena kalau sampai kita nggak accrual, kita nggak sesuai dengan IFRS. Hasil auditnya salah. Bukan salah, maksudnya bukan wajar tanpa pengecualian nanti. Bisa nggak wajar. Tapi kalau pajak lebih cash, mayoritas lebih cash. Cuma cashnya itu nyampur sama accrual, makanya saya kasih nama apa tuh? Modified cash basis. Kalau bicara revenue, ya kalau bicara revenue, walaupun bentuknya masih AR, itu sudah harus kena pajak. Tapi kalau bicara expense, supaya bisa jadi pengurang, bentuknya harus cash. Nakalan, ya enggak juga sih. Karena kan dia didorong oleh fungsi tadi. Apalagi kalau fungsinya makin budgeter, wah bisa jadi tadi expense-nya makin ketat dikoreksinya. Gitu ya, jadi nama modified cash basis itu berarti pendapatan walaupun masih AR sudah harus kena pajak, jadi dia kena pajak lebih cepat. Kalau expense nunggu kalau ada cash, nunggu realisasi. Jadi satunya accrual, satunya cash, makanya saya kasih nama apa? Modified cash basis. Apalagi asumsi lain, konsistensi. Konsistensi sama comparability sama enggak? Comparability itu kan dapat dibandingkan. Apakah konsistensi itu sama dengan dapat dibandingkan? Nah, berarti Anda udah lupa. Comparability ada dua. Satu, dibandingkan dengan perusahaan lain selama masih dalam satu sektor, sama-sama bank, sama-sama perusahaan alat berat, itu masih bisa comparability antar perusahaan. Tapi yang kedua itu comparability dengan internal kita. Itu berarti yang dibandingkan apa? Laporan keuangan dari tahun ke tahun. Kalau kita ganti-ganti metode, bisa compare nggak? Tahun lalu pakai garis lurus, tahun ini pakai saldo menurun. Berarti yang tahun lalu income statement-nya lebih positif dibanding sekarang. Berarti tahun lalu lebih bagus ya dari sekarang? Nggak bisa bilang gitu. Berarti nggak comparability. Karena apa? Nggak konsisten. Berarti konsisten itu sebenarnya comparability, tapi comparability yang internal. Diingatin lagi ya. Kalau pengen berubah boleh aja sih, asal minta izin ke DJP. Konservatif. Nah, ada dua istilah di pajak ya. Kalau di teori pajak, cara melihatnya atau point of view-nya agak beda. Konservatif itu dipakai untuk mengakui pendapatan. Jadi jangan terlalu cepat juga ngakuin pendapatan. Teorinya. Tapi prakteknya tadi, pendapatan diakui lebih cepat. Cuma maksudnya di sini adalah jangan juga mentang-mentang pendapatan diakui lebih cepat sama pajak, terus kita nggak hati-hati. Kan ngakuin pendapatan itu tetap ada syarat ya. Paling nggak apa? Kewajiban sudah saya lakukan kan? Jangan sampai kewajiban belum saya lakukan, barang belum saya kasih, saya sudah ngakuin pendapatan. Demi supaya tahun depan pajak saya kecil. Karena saya lagi punya duit sekarang, itu nggak boleh. Pajak nggak langsung senang karena kita bayar pajak lebih cepat. Enggak, itu berarti kita nggak hati-hati. Gitu ya. Sementara matching principle, semoga masih ingat, ini dari PA sudah diajarin gitu ya. Itu biasanya dipakai untuk pengakuan expense. Maksudnya expense itu baru muncul kalau revenue-nya sudah ada, match. Jangan sampai ada expense tapi revenue-nya belum ada. Makanya ada istilah apa 3M itu kan? Expense yang bisa diakui sebagai pengurang adalah expense yang terkait dengan memelihara apa? Menagih dan apa 1M-nya tuh? Memperoleh penghasilan, ya kan? Jadi pas ada revenue, pas ada expense. Itu matching. Jadi dua konsep ini, konservatisme ada dua, kehati-hatian dan matching. Kehati-hatian itu untuk revenue, matching itu untuk expense. Dari sisi akuntansi pajak. Kalau dari sisi akuntansi komersial atau Kiso and Wagon atau intermediate agak beda. Ya, agak beda. Apa tujuannya laporan keuangan fiskal? Kalau laporan keuangan komersial apa tujuannya? Masih ingat nggak? Apa tujuan laporan keuangan komersial? Apa?
Apa kata kuncinya? Tujuan laporan keuangan komersial. Apa tujuan laporan? Supaya nanti kita bisa jawab ini. Kalau komersial apa tujuannya? Pengambilan keputusan. Siapa yang harus ngambil keputusan? Owner, kreditor, dan lender. Ya kan? Ini juga saya ingatin ya. Pengambilan keputusannya itu kan bisa iya, bisa tidak. Jadi kalau dia tidak pun tujuannya tercapai, ya kan? Justru tujuan nggak tercapai kalau dia nggak bisa mutusin karena bingung baca laporan keuangan. Itu komersial. Kalau fiskal jelas. Yang pakai kan hanya negara, pemerintah. Berarti tujuannya apa? Untuk tahu seberapa patuh WP terhadap kepercayaan self-assessment yang sudah diberikan pemerintah. Nah tadi di depan kan ada definisi pembukuan, saya juga sudah ngomong. Neraca yang dimaksud atau laporan posisi keuangan yang dimaksud di pasal 29 tadi, itu sebenarnya punya komersial. Kalau income statement, memang ada income statement fiskal, tapi sebenarnya income statement fiskal itu nggak terlalu perlu dibuat. Toh kita sudah punya apa? SPT. Masih ingat kan kita ngisi SPT termasuk yang brevet itu kan? Ujung-ujungnya angka paling bawah apa? Iya kan? SPT itu kan ada PPh terutang dan kurang bayar kan? Ngapain kita bikin lagi laporan laba rugi khusus? Lah 2 kali kerja. Mending pakai SPT aja. Jadi sebenarnya ya, menurut teorinya Agustoli, laporan keuangan fiskal itu ya SPT. Iya kan? Karena cara pikir saya adalah nggak perlu saya bikin lagi income statement fiskal khusus. Toh angka bawahnya sama. Bahkan ada kelebihannya SPT dibandingkan laporan laba rugi fiskal. Apa? Proses koreksinya kelihatan. Ya kan? Koreksi positif berapa, koreksi negatif berapa, sampai akhirnya paling bawah ketemu PPh terutang. Tapi kalau bikin laporan laba rugi fiskal cuma revenue-nya berapa, expense-nya berapa. Dapat dari mana angka ini? Nggak bisa langsung kelihatan. Ya. Jadi kalau Anda mau jawab pertanyaan, apa itu laporan keuangan fiskal? Jawabannya ini. Di mata kuliah ini. Tapi kalau di luar Anda ngomong bisa jadi Anda didebat. Ya. Clear ya? Ini tujuannya pelaporan keuangan fiskal. Kalau yang satu itu pasti buat internal perusahaan. Nomor 2 dan 3 ini buat DJP, ya kan? Ini buat DJP. Kalau yang 4 itu buat internal perusahaan. Supaya bisa ngambil keputusan strategis. Anda kalau punya organisasi sosial atau organisasi keagamaan, salah satu indikator, salah satu ya bukan yang utama ya, untuk melihat Anda itu sudah jalankan visi dan misi dengan baik itu apa? Laporan pajak. Kalau kacau laporan pajak Anda, bahkan ada banyak pajak yang belum terbayar, itu berarti visi keagamaan Anda belum tercapai. Organisasi Kristen, tapi pajaknya ngemplang. Di mana keagamaan Kristennya, ya kan? Paham maksud saya ya? Jadi laporan keuangan fiskal itu bisa membantu kita saya juga suka ya dengan kata-kata ini. Baik itu fiskal atau komersial, sebenarnya laporan keuangan itu LPJ. LPJ kalau komersial, LPJ ke siapa? LPJ ke siapa? Ke owner, ya kan? Siapa yang bikin? Manajemen. Anggap aja ownernya Brandon. Pak Agus, saya kasih Bapak amanah untuk jadi manajer atau direktur. Oke, siap. Saya dibayar bonus, dibayar gaji. Akhir periode saya bikin LPJ ke dia. Nih Pak, kinerja saya, monggo dinilai. Itu kan LPJ, bentuknya laporan keuangan. Nah sebenarnya laporan keuangan fiskal itu juga LPJ-nya WP kepada negara. Karena negara sudah kasih kita privilege yaitu self assessment. Kita balas dengan apa? LPJ. Ini Pak, kepercayaan untuk self assessment Bapak, saya lakukan dengan SPT saya. Kalau ini, masih ingat ini ya, chapter 2, Kiso and Wagon. Ya kan? AKM 2, chapter 2.
kualitatif karakteristik yang ada gambar paling atas pemilik, lalu ada secondary primary quality, relevan, dan faithful representative. Itu kan kualitatif karakteristik. Punyanya komersial, kalau yang ini punyanya fiskal. Mirip-mirip juga. Relevan, berarti relevan itu relate. Laporan kita, SPT kita, itu memang bisa dipakai untuk ngitung pajak. Kalau sampai SPT kita itu atau laporan fiskal kita nggak bisa dipakai untuk ngitung pajak, berarti tidak relevan, berarti kurang berkualitas. Harus netral. Netral itu maksudnya adalah kayak faithful representation. Disajikan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Harus free from error. Yang sayangnya kalau pajak, yang disebut free ini harus benar-benar free. Kalau akuntansi kan masih ada ruang dalam tanda kutip untuk salah ya. 5%, 10% itu nggak material. Kalau pajak nggak bisa. Salah dikit itu, waduh. Apalagi PPN kan udah belajar PPN. Salah nama di input gitu ya, di faktur bisa dianggap nggak standar, nggak lengkap. Jadi kayaknya harus benar-benar dalam tanda kutip sempurna nih untuk laporan pajak. Harus lengkap, semua unsur dan informasi tersedia harus jelas. Ini sebenarnya nama lain benar gitu ya, yang netral ini benar kan, ngisi SPT jelas, benar, lengkap. Ini sebenarnya mirip kayak benar. Netral itu mirip kayak benar. Jadi dari buku ini, itu bisa ditemukan kualitatif karakteristik laporan keuangan fiskal yang ada di buku ini. Di luar slide ini, itu saya tambahin dari beberapa sumber, termasuk salah satunya buku ini. Nggak usah tergoda untuk beli ya. Ini buku agak lama, tapi menurut saya belum ada tandingan untuk akuntansi pajak. Ini dari Profesor Gunadi, UI. Dosennya Bu Yeni dulu waktu S2. Pernah ketemu saya sekali waktu S3, jadi ngajar juga di lain. Ya, sudah sangat sepuh. Ya, kalau ini dari buku yang saya bagikan, sisanya yang belakang, ini juga kualitatif karakteristik yang belakang, tapi dari bukunya Pak atau Profesor Gunadi. Ini ya, relevan, mudah dipahami, andal. Andalnya banyak di situ. Ya, andalnya banyak. Pak, saya harus belajar yang mana? Ya tergantung pertanyaan nanti ya. Kalau saya tanya, menurut draft pedoman umum akuntansi untuk pajak, apakah kualitatif karakteristiknya laporan keuangan fiskal? Nah, Anda jawab yang ini. Tapi kalau saya menurut Prof. Gunadi, suatu laporan keuangan fiskal dikatakan berkualitas kalau, nah dari sini nih jawabnya. Relevan, mudah dipahami, andal, ya. Comparability, apalagi. Itu kata Prof. Gunadi. Paham ya cara baca slide-nya ya. Kalau andalnya Prof. Gunadi itu banyak tuh. Kelengkapan, bebas pengertian menyesatkan, bla bla bla, substance over form itu ada semua di sini. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ini tadi yang saya katakan. Comparability ada dua. Ini eksternal, ini yang internal. Eksternal selama dalam sektor yang sama, internal selama dengan metode yang sama. Berarti ini konsisten. Bisa bedain konsolidasi dan kombinasi. Mulai belajar AKL kan? Tadi belajar apa di AKL? Udah langsung jurnal? Beberapa jurnal. Sudah ngomongin konsolidasi? Sudah. Belum terlalu. Kalau AKM2 itu kombinasi. Kalau AKL itu konsolidasi. Konsolidasi itu terkait dengan induk anak. Kalau kombinasi, pusat cabang. Pertanyaannya adalah, semoga masih ingat bahasan kita di PPA Badan, bagaimana perlakuan pajak atas pusat cabang dan induk anak?
Pusat cabang, siapa yang ngisi SPT tahunan? Cabang bikin nggak? Terus apa fungsi cabang terkait pajak? Ya, kalau dia tidak ngisi SPT tahunan. Ya pasti dia punya informasi, disetor ke pusat, bikin laporan keuangan kombinasi, ya kan? Gabungan. Tapi apalagi fungsinya cabang? Anggap aja cabangnya beda KPP, beda kanwil. Satu di Jawa Timur, satu di Jogja. Berarti kan pusatnya, kalau pusatnya di Jogja, SPT tahunan di sana. Berarti yang Jawa Timur nggak ngapa-ngapain dong. Karena nyetor tok ke Jogja. Atau gimana? Apa fungsinya cabang Jawa Timur dalam hal pajak? Berarti KPP yang ada di Jawa Timur nggak terima setoran pajak dari cabang itu dong. Ada yang masih ingat bahasan pajak entah di PPAOP atau badan? PPh 21 yang nyetor itu siapa? Sama kayak tahunan atau masing-masing? Cabangnya tersendiri, pusatnya tersendiri. PPh 23, kalau di Surabaya ada transaksi yang harus dipotong PPh 23, itu masuk ke Jawa Timur atau masuk ke Jogja? Ke pusat. Kalau itu self-assessment, berarti SPT tahunan, maka yang dipakai adalah laporan keuangan kombinasi. Berarti yang dipakai punyanya pusat. Tapi kalau itu kewajiban pajak withholding, potong dan pungut, berarti masing-masing melakukan. Kalau pusat kan punya pegawai, potong PPh pasal 21, pusat nyetor di KPP pusat. Cabang punya pegawai, nyetor di KPP-nya cabang. Itu kalau pusat cabang. Bagaimana kalau induk anak? Laporannya kalau digabung namanya konsolidasi kan? Itu gimana tuh? Sama enggak? Berarti kalau induk bikin SPT, anak nggak perlu karena digabung. Berarti anak hanya motong dan pungut, induk juga motong pungut plus SPT tahunan. Apakah kayak gitu? Kalau akuntansi, konsolidasi. Kalau pajak enggak. Utamanya induk anak. Induk itu NPWP sendiri, anak NPWP sendiri. Berarti pajak tidak mengenal laporan keuangan konsolidasi. Pajak kenalnya kombinasi. Ya. Ini pemakai laporan keuangan. Kita skip para pemakai laporan keuangan. Nah, ini keterbatasnya laporan keuangan fiskal. Mirip-mirip kayak laporan keuangan komersial ya. Bahkan ini lebih historis. Kok bisa? Kok bisa saya dengan pasti bilang laporan keuangan pajak itu lebih historical cost dibandingkan akuntansi atau komersial? Apa buktinya? Masih ingat ngisi SPT di bagian daftar aset? Saya beli rumah 5 tahun lalu, harganya 500 juta, sekarang sudah 750. Kalau di akuntansi saya lapor yang 500 atau 750? Di aset saya itu di akuntansi atau di komersial ya, sorry ya. 500 atau 750? Kalau Anda jawab 500 berarti historical cost. Kalau 750 berarti fair value. Akuntansi itu lebih fair value atau lebih historical cost atau kayak apa sih? Apa nggak perlu aja ada liburan, yaitu menghapus semua memori. Ayo, rumah itu menurut akuntansi pakai cost, historical cost, atau pakai fair value, atau pakai nilai apa? Hah? Pakai nilai apa? Untuk aset tetap kan boleh memilih. Boleh pakai 100, boleh pakai 500 kalau akuntansi. Kalau pajak, waktu ngisi SPT yang lalu itu loh, ngisi daftar aset,
Harga mana yang dipakai pajak? Yang 100 apa 500? Harga yang waktu beli atau harga sekarang? Waktu beli. Berarti pajak itu nggak ada pilihan, pasti pakai yang beli. Pajak itu lebih reliable. Dia pakai harga masa lalu, berarti sangat historis dia. Akuntansi masih mungkin loh pakai fair value. Pajak nggak ada kemungkinan pakai fair value. Inventory, akuntansi pakai apa? Lower of cost or NRV. Kalau pajak pasti cost. Jadi historis banget. Ya, historis banget. Oke. Kayaknya saya pernah ajar ini di PPH Badan, tapi saya agak slip of tongue waktu itu ya. Maksudnya agak-agak, ya intinya saya mungkin keliru menjelaskan. Saya waktu itu mengatakan, cara pelaporan akuntansi pajak kita itu mirip kayak punya Belgia. Belgia itu namanya practically formal dependence. Apa itu practically formal dependence? Berarti ada SAK, ada undang-undang pajak, gabung itu, waktu ngisi SPT itu gabungan dari dua ini. Karena waktu itu pemahaman saya adalah SPT itu gabungan antara SAK dan UU PPH. Ternyata keliru, pemahaman itu keliru. Yang benar itu sebenarnya adalah yang ini. Jadi Indonesia itu akuntansi pajaknya, SPT-nya itu dilaporkan pakai yang namanya materially dependence. Jadi dia itu adjustment. Ada penyesuaian di sini. Ini yang kemudian masuk di SPT. Ya. Karena kalau sudah diatur di akuntansi ya sudah ikut akuntansi, diatur di pajak ikut pajak. Nah, yang di tengah-tengah ini yang lebih banyak mewarnai praktek akuntansi pajak di Indonesia. Itu di Inggris ya. Ada lagi yang di Belanda, benar-benar beda. Akuntansi sendiri, pajak sendiri itu yang namanya materially independence. Kalau ini materially dependence tergantung. Kalau ini materially tidak terikat, ya, independence. Jadi kita pakai yang materially dependence ya. Baca buku itu. Kalau OECD, kita lebih yang mana kita? Kalau ikut punya OECD. Kita ikut Norwegia di mana pajak itu lebih dominan, atau ikut Belanda di mana pajak itu standar independen, atau ikut Jerman, sisipan. Kita Jerman. Kalau dari pola pikirnya OECD. Ya, jadi kita itu penyesuaian minor. Masih ingat ya? Ah ini, kita yang ini nih. Karena sebenarnya rekonsiliasi fiskal itu bagian dari siklus akuntansi. Apa akibatnya kalau nggak ada ini? Kalau ini hilang? Ada yang bisa jawab? Kalau ini nggak ada, yang merah itu nggak ada, apa akibatnya? Rekonsiliasi fiskal tujuannya kan ngitung ini ya. Angka di akuntansi namanya apa ini? Ini kan angka pajak ya, namanya PPh terutang. Kalau di akuntansi istilahnya apa? Chapter 19 AKM 2. Income tax, ada income tax expense, ada income tax payable. Anggap aja income tax expense. Kalau kita nggak bisa dapat income tax expense, apa jadinya ke siklus ini? Tidak bisa closing. Karena yang di close itu kan expense. Berarti mau nggak mau harus ada siklus yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah sudah pas berarti ngambil Linpro akuntansi pajak. Karena nggak bisa bikin laporan akuntansi kalau nggak tahu rekonsiliasi fiskal. Yang lain akan iri dengan Anda ya teman-teman bisnis Anda. Ah ini unsur penting bagi fiskus. Wah ini saya merasakan sendiri saudara-saudara. Waktu masih dipercaya jadi WR2. Ini pernah dapat SP2DK. Pertanyaan ya. Kok bisa beban gajinya sekian, beban PPh 21-nya beda. Jadi teman-teman pajak itu gampang aja. Caranya gini teman-teman pajak.
total pembayaran gaji berapa, lalu pakai tarif rata-rata gitu ya, ketemu angka X. X-nya itu dibandingkan dengan PPh 21 yang disetor, kok nggak sama? Menurut saya itu kurang fair ya, karena itu kan hitungan dia sederhana. Kami harus cari lagi satu-satu, kami yang rekonsiliasi. Yang nanya dia, kami yang harus, WP yang harus cari tahu, tapi yang namanya yang inferior ya. Yang superior kan penguasanya kan negara, jadi ya ikut aja, kita nyari, kita jawab, bolak-balik gitu ya. Jadi employee benefit itu betul, buat fiskus itu penting. Jadi besok kalau sudah kerja, apalagi di internal tax atau mungkin jadi owner, ya sering-sering rekonsiliasi ini. Kalau ini kan umum lah ya, dividen, itu juga hati-hati, omset, laba, itu pastilah. Tapi kadang orang lupa untuk lihat ini. Ini biasanya kan dibandingkan juga dengan PPN. Sama nggak omset yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dengan total apa? Total omset di SPT masa PPN. Itu juga harus direkonsiliasi. Nanti kita belajar ekualisasi ya. Pak Dean atau Bu Elisa ngajarin nggak ekualisasi PPN dan PPh? Semoga kita punya kesempatan karena salah satu topik itu nanti itu ya. Ini jangan dilupakan. Tahun pajak itu bisa pakai tahun kalender, berarti mulainya tanggal berapa? 1 Januari sampai 31 Desember. Atau bisa pakai periode 6 bulanan. Berarti kalau tahun pajak 2025 pakai tahun kalender itu mulai 1 Januari 25 sampai 31 Desember 25. Kalau ada tahun pajak yang tengah-tengah kayak mulai 1 Juli 24 sampai akhir Juni 25. Itu berarti tahun pajak 24. Karena 6 bulan yang duluan kan 2024. Karena waktu ngisi SPT Anda masih ingat di PPh Badan, kotaknya kan cuma 2, 24 atau 25, bukan 24, 25. Kalau 6 bulanan, lihat yang lebih depan. Tapi kalau kayak Petra, itu mulainya pakai semesteran. Mulainya bulan September. Berarti September 24 sampai akhir Agustus 25. Nah itu SPT-nya mau diisi tahun berapa itu? Enggak pas 6 bulan. Kalau ada periode Agustus 24 sampai September 25, itu berarti tahun pajaknya tahun berapa? 24, 25 atau berapa? Cari yang mayoritas atau lebih banyak. Berarti 25. Gitu ya. Itu kayaknya. Fed, tolong Fed. Materi mulai minggu depan saya akan sajikan studi kasus dan juga review artikel jurnal plus juga tetap materi dari buku ini.